Sumatera Barat memiliki pesona alam memukau hingga kebudayaan yang beragam. Menjadi salah satu provinsi yang wajib dikunjungi sebagai destinasi wisata. Di balik semua itu, ada sebuah transformasi besar yang sedang terjadi di Sumatera Barat. Suatu perubahan yang akan membuka lebih banyak peluang dan mempercepat konektivitas. Mendorong kemajuan untuk masa depan Ranah Minang. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan dalam rangka pembangunan jalan tol ruas Pakanbaru Padang, seksi Sicincin Lubu Alung Padang yang telah selesai dikerjakan, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita semua. Jalan tol Padang Sicincin difungsionalkan guna mendukung lalu lintas Natal dan Tahun Baru. Pembangunan jalan tol Padang Sicincin ini mengurangi waktu tempuh yang semula 1,5 jam menjadi kurang lebih 30 menit. Jalan tol ini merupakan salah satu proyek strategis nasional di Sumatera Barat sepanjang 36 km. Selain mempercepat perjalanan, jalan tol juga menjadi alternatif dan bisa mengurangi kemacetan yang sering terjadi di jalan nasional. Masyarakat sekarang dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar, lebih aman, dan lebih efisien. Tentu di balik keberhasilan proyek ini, ada tantangan yang harus dihadapi. Proses pembebasan lahan, kendala geografis, dan cuaca yang seringkali menghambat laju konstruksi. Pembangunan jalan tol Padang Sicincin ini juga dilaksanakan dengan perhatian terhadap konservasi alam sekitar, termasuk pembangunan ruang hijau dan sistem drainase yang baik. Sebagai masyarakat yang bijak, kita harus bisa memahami aturan yang ada. Mulai dari gerbang tol hingga keluar tol, ada hal yang harus diperhatikan bagi setiap pengguna jalan tol. Pertama, tol ini ditujukan untuk kendaraan minimal beroda 4 dan pastikan Anda masuk ke jalur yang sesuai dengan kendaraan. Kedua, untuk pembayaran, siapkan kartu tol atau uang elektronik. Ketiga, untuk kecepatan kendaraan maksimum adalah 80 km per jam. Keempat, selalu perhatikan jalur yang Anda pilih dan gunakan lampu sen untuk memberi isyarat jika ingin berpindah jalur. Kelima, Anda bisa menghubungi call center jika mendapat masalah di jalan tol. Keenam, dilarang keras berhenti dan berfoto di sepanjang ruas jalan tol. Ketujuh, pastikan Anda memilih gerbang tol yang tepat sesuai tujuan. Itu beberapa aturan yang harus diperhatikan. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Halo dan sanak sadonyo, sebelum jalan tol Padang Sicincin dibuka sepenuhnya, maka dari itu akan dilakukan uji layak fungsi jalan tol terlebih dahulu, yang dimana merupakan suatu proses penilaian untuk memastikan bahwa jalan tol telah memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kelayakan sebelum dioperasikan untuk umum.
teknis pelaksanaan ULF telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2010 tentang tata cara dan persyaratan layak fungsi jalan, salah satunya pelaksanaan ULF. Terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek pemeriksaan fisik jalan dan pemeriksaan dokumen. Dalam kegiatan ini, tim terbagi menjadi dua subtim, yakni subtim 1 di bidang teknis dan pengoperasian. Memiliki tugas utama untuk memastikan aspek keselamatan dan manajemen lalu lintas berjalan dengan optimal. Termasuk memastikan bahwa semua rambu-rambu jalan tol telah dipasang dengan benar, sesuai standar, serta bertanggung jawab untuk memastikan kualitas jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya. Mereka memeriksa setiap elemen fisik dari jalan tol untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kerusakan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Tim ini juga memverifikasi sistem manajemen lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur arus kendaraan, mengurangi kemacetan, dan memastikan jalur tol tetap aman bagi semua pengemudi. Salam presisi. Subtim 2 juga berfokus pada operasi dan administrasi. Mereka memastikan agar seluruh sistem administrasi dan operasional jalan tol berjalan dengan lancar. Dan mereka juga memastikan kesiapan petugas operasional untuk mengelola jalan tol setelah dibuka untuk umum. Sama karya, inovasi untuk solusi. Dengan prosedur yang tepat dan kerjasama antar petugas, situasi darurat ini dapat diatasi dengan cepat dan aman. Rapat pleno ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk tim teknis, perwakilan pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Rapat ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan proyek strategis nasional ini. Diskusi fokus pada evaluasi progres proyek, pembahasan tantangan di lapangan, serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil ke depannya. Dari hasil pemeriksaan uji laik fungsi dan operasi yang dilakukan secara menyeluruh oleh tim pemeriksa dan mengacu pedoman nomor 6/P/BM
/2024, petunjuk teknis uji laik fungsi jalan dengan pemeringkatan bintang, alhamdulillah, Jalan Tol Ruas Pekanbaru Padang Seksi Sicincin Padang mendapatkan bintang 5. Alhamdulillah, tol Padang Sicincin sudah selesai kami kerjakan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung tol ini. Akhirnya tol ini bisa kita selesaikan dengan baik, dengan kualitas yang excellent, dan semoga tol ini bisa segera bermanfaat, khususnya kepada masyarakat Sumatera Barat. Harapannya nanti setelah jalan ini bisa dioperasikan dan masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat secara umumnya bisa menikmati jalan tol Padang Sicincin ini, karena ini adalah jalan tol yang pertama kali di Sumatera Barat ya. Dan pada akhirnya jalan tol ini mudah-mudahan dapat segera dibuka dan bermanfaat untuk khalayak ramai masyarakat di sekitarnya. Ke depan kita berharap untuk seksi Sicincin Pekanbaru, Sicincin Bukit Tinggi ya, Sicincin Bukit Tinggi bisa dilanjutkan. Karena ruas ini memang sangat penting, artinya buat Sumatera Barat, dan juga sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumatera Barat. Untuk pekerjaan lahannya alhamdulillah sudah tuntas, untuk konstruksinya sudah dilaksanakan semua. Kita mengucapkan terima kasih pada teman-teman staf dari PPK Lahan, dari BPN dan HK dan HKI, karena untuk pekerjaan konstruksinya udah selesai, tercapai sampai saat ini udah melaksanakan WLF. Diharapkan ruas tol ini bisa memberikan jaringan lalu lintas yang memberikan alternatif kelancaran terhadap pergerakan masyarakat, baik dari Sicincin ataupun dari Padang maupun sebaliknya. Secara umum hasil-hasil yang kami dapatkan itu sudah cukup baik. Pada hari ini, mulai dari kemarin kita akan lakukan uji laik fungsi yang kita harapkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025 tol ini bisa beroperasi penuh. Perlu kita ketahui di mana tol Padang Sicincin ini kemarin sudah dilakukan pelaksanaan fungsional selama Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Dan respon dari masyarakat sangat baik, di mana kalau kita lihat traffic di Padang Sicincin ini adalah traffic yang paling bagus di antara ruas JTTS. Kedepannya tol ini yang akan mengkoneksikan wilayah Padang dan Bukit Tinggi, di mana selama ini masyarakat Padang dan yang menuju ke Bukit Tinggi yang tadinya 2 jam atau 2,5 jam, ini sekarang bisa ditempuh 1,5 sampai 2 jam. Ada penghematan waktu yang bisa dilakukan ketika tol ini sudah beroperasi. Harapan kami agar dengan adanya jalan tol Padang Sicincin ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Sumatera Barat. Kami berharap kepada masyarakat yang melintasi jalan tol ini tetap melaksanakan perjalanan dengan keselamatan dan tidak terlalu euforia. Akhirnya proyek Padang Sicincin yang kita mulai dari STA 0 sampai STA 36 pada saat ini di tahun 2025 bulan Januari ini bisa kita selesaikan dengan baik, bisa difungsikan kemarin waktu Nataru, dan alhamdulillah dengan perjuangan dari awal dengan susah payah sampai dengan saat ini hasilnya sangat memuaskan. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat lebih buat perkembangan warga Sumatera Barat. Dari HKI kami mengucapkan terima kasih kerjasamanya semua pihak, sehingga kita bisa menyelesaikan proyek Padang Sicincin ini dengan baik dan insya Allah hasilnya memuaskan. Ruas jalan tol ini diharapkan akan menghubungkan dari Padang ke Sicincin. Jadi yang awalnya waktu tempuhnya apabila kita menggunakan jalan nasional kurang lebih di 3 jam, ini akan memangkas waktu sampai dengan 2,5 jam. Ini sangat-sangat efektif, otomatis nanti perjalanan juga akan lebih singkat, dan dari segi kenyamanan juga akan lebih nyaman, sehingga harapannya ini bisa mengembangkan juga perekonomian di sekitar, terutama di sekitar Bukit Tinggi,
Dan harapannya ke depan jalan tol ini juga akan menjadi backbone untuk keseluruhan dan menyambungkan juga di jalan tol Sumatera. Kami sebagai penyedia jasa PT Utama Karya Infrastruktur, alhamdulillah hari ini telah menyelesaikan proyek tol Padang Secincin sepanjang 36 km. Kami mengucapkan terima kasih atas semua support dari segala hal sehingga penyelesaian jalan tol ini bisa tercapai. Sekali lagi terima kasih. Senang sekali saya bisa berada di sini pada saat ini sedang dilaksanakan ULF, uji layak fungsi untuk jalan tol Padang Sicincin, di mana ini merupakan salah satu tol yang nantinya akan menjadi kebanggaan Utama Karya dan masyarakat Sumatera Barat. Dan tol ini menurut saya sangat ikonik, di mana pemandangannya sangat bagus dan view-nya sangat memukau. Dan di sini memang akan menjadi tol yang pertama kali menjadi penghubung antara Padang sampai dengan Pekanbaru. Dan mudah-mudahan tol ini nantinya akan berkelanjutan sehingga akses menuju Pekanbaru akan menjadi lebih lancar. Dengan terbangunnya jalan tol ruas Pekanbaru Padang seksi Sicincin Lubuk Lalung Padang yang merupakan jalan tol pertama di Sumatera Barat, diharapkan dapat membantu tumbuh kembangnya perekonomian di sekitar Kota Padang dan Padang Pariaman, juga destinasi wisata yang juga akan terdorong untuk tumbuh kembang sehingga perekonomian di Sumatera Barat dapat tertunjang dengan baik. Dengan tersambungnya jalan tol ini, harapan untuk Sumatera Barat semakin besar. Pembangunan infrastruktur yang terus berkembang akan membawa perubahan lebih besar lagi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membawa Provinsi Sumatera Barat menuju kemajuan yang lebih pesat.